Mas Dimas Aditya, apa kabar nih? Halo, kabar saya baik. Mas Fuad, gimana kabarnya? Kabar kabar saya baik juga. Oke. Cuman sedikit agak agak sebenarnya dibilang sendu nggak juga, cuman karena hujan terus, jadi rasanya kayak gimana ya, mempengaruhi mood gitu kan. Akhir-akhir ini lagi Biasa. banyak yang sakit ya, dan serempak gitu sakitnya. Nah itu dia makanya saya pikir lagi masuk di fase di mana semua orang sakit, tapi alasannya sama semua. Jadi kalau alasannya sama semua kayaknya itu jadi nggak istimewa lagi gitu. Jadi kalau kita sakitnya sendiri-sendiri, Enggak kamu sakit istimewa. apa gitu kan? Jadi kalau semua sakit ya tidak ada lagi yang unik di situ. Jadi kita nggak bisa bilang, aku lagi sakit nih. Ya sama, saya juga sakit, tapi saya nggak ngeluh kan gitu. Itu sesuatu yang Oke, oke. saya lihat terjadi. Iya, iya, iya. Nah, oke. Oke. Ngomong-ngomong kita kan mau bahas soal ini. Jadi ini udah sesuatu yang lama saya benar-benar pengen bahas ke Mas Dimas. Membahas Oke. tentang consciousness, membahas tentang Daniel Dennett, dan membahas tentang kuliah filsafat di Indonesia. Tapi pertama-tama saya mau tanya, apa namanya, tentang Mas Dimas dulu. Ini kuliahnya di mana, jurusannya apa, dan apa yang dikerjakan sekarang? Oke, mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Wicaksono. Bisa dipanggil Dimas. Saya barusan lulus dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada bulan Agustus tahun kemarin. Sekarang sedang menyiapkan studi lanjut di S2 sambil kerja ya. Jadi saya mahasiswa filsafat dan ada di dalam podcast membahas filsafat. Tempat yang tepat mungkin ya. Tepat ya, tepat ya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini pertanyaan yang klise banget, tapi saya rasa pertanyaan yang relevan. Kenapa milih jurusan filsafat? Oke, saya itu aslinya dulu kuliah ilmu ekonomi. Jadi Hmm, masuk ke ilmu filsafat itu sebenarnya karena saya memutuskan buat pindah ke jurusan filsafat. Alasannya pun mungkin memberikan gambaran ya tentang eh, model mahasiswa atau pembelajar filsafat seperti apa yang kemudian saya menjadi gitu. Saya sendiri ketika hmm, kuliah ilmu ekonomi itu eh sebagaimana mungkin kita tahu ya, ilmu ekonomi itu kan sama seperti jurusan-jurusan dalam tanda kutip STEM lainnya ya, yang budayanya sangat-sangat teknis ya, pembelajarannya sangat teknis, sangat terapan sehingga apa yang kita lakukan adalah shut up and calculate gitu. Jadi Anda dikasih rumus, Anda dikasih suatu kerangka gitu ya. Anda tinggal menjalankan itu gitu. Yang kemudian jadi persoalan adalah buat saya dalam pengalaman saya belajar banyak hal, saya harus mulai dari hal yang paling mendasar dulu yaitu why question-nya. Kenapa kok begini? Kenapa kok rumusnya begitu? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pikir ketika hal-hal seperti itu tidak saya dapat dalam perkuliahan sarjana saya, di saat sarjana adalah jenjang pendidikan yang saya pikir paling penting ya dalam dalam fase pembentukan hidup kita salah satunya. Eh, Mungkin saya bisa lulus, tapi kalau kuliah cuma sekedar buat lulus ya juga buat apa gitu. Agak sedikit naif ya masa-masa remaja, tapi pada saat itu saya pikirnya kayak gitu. Lalu kemudian setelah saya mencoba mencari tahu lebih jauh, ternyata hal-hal yang kemudian saya cari dan saya harapkan saya peroleh itu bisa saya temukan sebagian besar di filsafat. Makanya kemudian saya memutuskan untuk pindah jurusan ke Fakultas Filsafat. Dan itu yang membuat kenapa dari awal pun motivasi saya masuk ke filsafat itu tidak seperti kebanyakan orang-orang pada umumnya ya. Di saat orang-orang pada umumnya memandang filsafat itu ilmu yang sangat humaniora banget nih, sangat sastra banget nih, 11-12 ya, atau hmm. deket-deket lah sama kajian budaya gitu. Saya selalu memandang filsafat itu tools untuk science gitu. Untuk saya menjawab banyak hal-hal fundamental dalam sains. Dan itu alasan kenapa saya di filsafat pun mengambil konsentrasi IPTEK, filsafat sains gitu. Kurang lebih seperti itu alasannya. Dan setelah mengikuti kuliah selama 4 tahun, apa aja yang didapat gitu? Sesuaikah dengan ekspektasi di awal? Saya tidak pernah menyesal berkuliah filsafat karena ilmu yang saya dapat itu benar-benar wah ini nggak mungkin saya dapetin di tempat lain nih gitu. Terutama Hmm. sesuai dengan apa yang saya cari ya, kepentingan saya ya. Cuman yang kemudian buat teman-teman mungkin yang mendengarkan dan sempat kepikiran untuk apakah mau kuliah filsafat apa enggak adalah eh, apa yang kemudian teman-teman cari. Karena kalau saya pikir-pikir,
filsafat di Indonesia ini sebenarnya ada dalam posisi yang membuat identitasnya itu cukup membingungkan. Karena kalau kita mau mengambil ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, PTN, filsafat itu masuknya kategori sosial humaniora. Iya ya. Oh, Nah, hmm. iya, filsafat sosial humaniora. Di UGM dan di UI. Di Indonesia PTN kan yang ada filsafatnya cuma dua. Di UI masuk ke Fakultas Ilmu Budaya, di UGM jadi fakultas sendiri. Tapi dua-duanya sama-sama soshum. Persoalannya adalah ketika dimasukkan dalam kategori soshum, filsafat ini seakan-akan punya cara kerja yang sama dengan ilmu-ilmu yang tadi sempat saya sebutkan. Entah itu kajian budaya, entah itu antropologi, entah itu sastra, entah itu sosiologi, dan seterusnya. Karena toh pemikiran-pemikiran atau tokoh-tokoh yang kita pelajari juga bisa kita temukan baik di filsafat maupun di jurusan-jurusan itu. Teman-teman belajar Derrida, di sastra teman-teman belajar, di filsafat juga belajar. Teman-teman belajar soal apa tuh, Max Weber gitu ya, di sosiologi belajar, di filsafat juga belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian apa yang membedakan filsafat dengan jurusan-jurusan itu? Nah, kemudian akhirnya saya menemukan jawabannya. Jawabannya adalah filsafat ini sebenarnya bukan ilmu sosial humaniora. Nah, ini kesimpulan yang menarik yang saya peroleh dari salah satu diskusi di Twitter. Sebagaimana mungkin Mas Fuad dan teman-teman juga tahu, diskusi di Twitter itu kan kadar intelektualitasnya lebih tinggi ya dari platform sosial media lain. Eh, ada salah seorang senior saya yang kemudian mengajukan dalam tanda kutip cara pandang ya bahwa filsafat itu sebenarnya masuk ke ilmu formal. Nah, Hmm. ilmu formal itu, contoh ilmu formal seperti apa? Matematika, lalu kemudian sistem informasi atau logika misalkan. Nah, ilmu formal itu kan ilmu yang berurusan dengan sistem formal ya. Sistem formal, sistem teoritis. Implikasinya adalah pertama, ilmu formal itu nggak berurusan dengan hal empirical. Disiplin ilmu formal tidak dipersenjatai atau tidak dilatih untuk melakukan penelitian lapangan, untuk memahami bagaimana data-data lapangan itu diperoleh dan kemudian diolah gitu ya. Tapi yang katakanlah teman-teman kuliah matematika murni. Teman-teman bisa jago untuk bikin pemodelan, grafik, statistik, macam-macam. Tetapi kemudian ketika pemodelan itu diterapkan dalam suatu konteks tertentu, kata kuncinya adalah konteks, teman-teman perlu lebih dari sekedar matematika murni. Teman-teman coba terapkan suatu pemodelan di teknik, di ekonomi, di eh, apa tuh, di biologi, itu semua punya konteks yang berbeda. Sehingga parameter-parameter variabel di dalam statistik, di dalam pemodelan ini juga perlu interpretasi lebih jauh. Dan itulah peran dari ilmu-ilmu empiris tersebut. Nah, filsafat pun juga sama. Filsafat ini kan pada akhirnya saya sangat sepakat dengan pandangan kalau filsafat itu berurusan first and foremost dengan sistem teoritis konseptual ya. Hmm. Jadi sederhananya adalah filsafat itu skill setnya adalah untuk bongkar pasang konsep, teori, Mhm. pemikiran gitu ya. Nah, Mhm. itu yang kemudian menjadi persoalan ketika ada sebagian teman atau mungkin kenalan saya di fakultas filsafat yang kemudian oke, saya kuliah filsafat, saya fokus ke penelitian tentang sosial politik misalkan, lalu kemudian saya melakukan penelitian lapangan. Nah, persoalannya adalah kita tidak diajarkan, mungkin diajarkan tapi bobotnya benar-benar sangat-sangat kurang dibandingkan dengan jurusan-jurusan dari Fakultas Fisipol atau mungkin dari Fakultas Ilmu Budaya gitu ya. Kita tidak maksimal atau tidak optimal diajarkan bagaimana caranya mengkolek data, bagaimana caranya melakukan survei, in-depth interview, kita menginterpretasikan data, atau bahkan yang paling mendasar menurut saya adalah menurunkan suatu teori yang abstrak menjadi parameter riset. Kalau misalkan katakanlah ada seseorang bilang, loh tapi kan teman-teman dari jurusan itu, teman-teman di sosial politik, di budaya gitu ya, mereka belajar fenomenologi misalkan. Kita juga belajar fenomenologi di filsafat, so what's the difference? Gitu. Nah, persoalannya adalah mereka mempelajari fenomenologi sebagai alat riset. Fenomenologi yang Hmm. sudah ditujukan sebagai alat terapan. Kita belajar fenomenologi itu teori abstrak dari pemikirannya Edmund Husserl atau mungkin murid-muridnya. Yang jelas konsekuensinya berbeda. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran berbeda. Kita mempelajari Husserl itu untuk memahami kenapa kok pada akhirnya eh, fenomenologi pada hari ini itu jauh lebih berkembang ya daripada premis-premis yang kemudian disampaikan oleh Husserl sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu misalkan. Atau bagaimana kemudian dari pemikirannya Husserl kita masuk ke dalam perdebatan di dalam filsafat pikiran ya. Atau kemudian mungkin di cabang-cabang filsafat lain seperti itu. Tapi bukan buat
kita terapkan dalam eh, collecting data gitu. Nah, itu yang saya pikir eh, tidak banyak disadari dan membuat filsafat ini menjadi ilmu yang di Indonesia setidaknya tidak begitu maksimal dalam dalam nge-push potensinya. Selain juga kalau ditanya persoalan lainnya adalah lapangan pekerjaannya apa gitu kalau fokus di eh, kajian teoritis konseptual. Tapi itu urusan lain gitu. Cuman saya pikir itu ya persoalannya dan itu yang membuat kenapa melihat juga banyak tren ya di filsafat barat ya. Saya pakai tanda kutip untuk istilah barat itu karena itu istilah yang sangat licin, tapi saya asumsikan Mas Fos juga paham. Di Mhm. barat itu memang tren filsafat sains atau scientific philosophy itu sedang tinggi-tingginya dan salah satunya berangkat dari kesadaran bahwa filsafat itu ketika berbicara tentang kenyataan ya, tentang hal-hal yang kita temui sehari-hari, hal-hal yang sifatnya empirikal, tidak cukup hanya dengan mengandalkan aparatus-aparatus teoritis dan metodologis yang diperoleh dari rumpun filsafat itu sendiri. Nah, kita harus bekerja sama dengan banyak disiplin keilmuan lainnya. That's why eh, dan saya pikir pengalaman saya untuk belajar di rumpun spesifik ya di tradisi scientific philosophy itu membuka banyak hal eh, buat diri saya pribadi dalam pembelajaran saya. Jadi gambaran garis besarnya seperti itu sih ya. Apa yang saya sadari dan saya refleksikan ketika saya belajar filsafat kurang lebih 4 tahun. Pers- Saya pengen mengarahkan pertanyaan mendalam lagi tentang filsafat. Tapi sebelumnya kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak ingin ditanyakan sama banyak orang di Indonesia ini. Ya mungkin Oke. Mas Dimas juga udah agak malas dengarnya. Cuman begini, yaitu lapangan pekerjaan yang tersedia untuk orang-orang filsafat ini apa gitu. Terutama di Indonesia. Itu dia persoalannya. Pertanyaan yang bagus dan cukup mematikan buat orang dengan latar belakang seperti filsafat seperti saya. Eh, Disclaimer yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman dikatakan apa ya dikasih wejangan bahwa gak apa-apa kuliah filsafat, Plato juga udah bilang kok kalau raja itu cocoknya filsuf kok bukan manajer atau ilmuwan politik itu jangan percaya. Itu poin pertama dan eh, poin kedua adalah ketika teman-teman apa ya mungkin udah pernah dengar ya bahwa filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Artinya seakan-akan ketika kita jago filsafat kita bisa jago semua ilmu. Saya belajar filsafat ekonomi seakan-akan saya jadi sejago ekonom. Saya belajar filsafat politik saya sejago ilmuwan politik dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena lagi-lagi filsafat itu hanya khusus di ranah teoritis dan konseptual. Itu sekian persen dari keseluruhan skill set yang teman-teman perlukan untuk teman-teman excel di suatu disiplin atau suatu bidang. Sehingga kalau ditanya apa yang kemudian eh, bisa teman-teman peroleh ya dalam ranah pekerjaan, dalam ranah karir ketika teman-teman memiliki skill set di ranah teoritis konseptual ya. Saya tidak kepikiran hal selain akademisi sebenarnya dan periset. Nah, Akademis. karena kalau misalkan ada yang bilang loh, tapi ada apa yang bisa jadi penulis, ada yang bisa jadi jurnalis dan sebagainya. Iya, tapi kan eh, itu bukan bidang yang secara spesifik menuntut Anda untuk kuliah filsafat. Atau skill set itu secara spesifik hanya bisa Anda peroleh relatif di filsafat. Enggak. Teman-teman dari jurusan lain juga bisa masuk ke bidang itu. Apa yang kemudian spesifik di filsafat adalah ya akademisi filsafat. Dan sampai sejauh ini pun nggak cuma di Indonesia ya, tapi di banyak belahan dunia lainnya juga filsuf itu rata-rata sekarang kita pahaminya sebagai akademisi, profesor, doktor, periset gitu-gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi masalah karena di Indonesia ini ranah bidang filsafat ya itu sangat-sangat sedikit ya. Kecuali kalau teman-teman masuk ke dalam institusi gereja ya. Di kampus-kampus Katolik itu jurusan filsafat relatif biasanya tersedia gitu. Tentu dengan tradisi pembelajaran filsafat mereka sendiri ya. Tetapi kalau di PTN adanya cuma di UGM dan di UI gitu. Dan itu yang membuat filsafat ini pada akhirnya kelebihan saya bisa katakan kelebihan supply dan minim demand gitu. Itu sih. Oh, ini Ya. sesuatu yang baru bagi saya. Saya kira minim sekali filsafat di Indonesia ini gitu. Apalagi dengan kesan yang ya filsafat dianggap bahkan sampai ada bahasa yang mengatakan filsafat itu tidak penting di Indonesia ini. Ya, saya paham sentimennya, tetapi memang statement itu tetap tetap sesuatu yang salah gitu.
Ya, saya berbicara sedikit tentang diri saya ya. Walaupun saya memang bukan seorang akademisi, apa namanya tidak pernah ngambil pendidikan di atas SMA, tapi saya memang mendalami filsafat cukup dalam dan saya memahami memang keterbatasan opsi yang lead seamlessly kepada sebuah pekerjaan yang pasti akan dimiliki seorang filsuf gitu. Tetapi di situ ada beberapa orang yang saya tanya, emang betul ya, salah satunya bilang menjadi akademisi, menjadi pengajar, menjadi periset. Ada juga yang mengatakan menjadi penulis, menjadi kayak jurnalis, bahkan zaman sekarang jadi kreator kayak saya ini gitu. Tapi memang itu kan bukan skill set yang berdiri sendiri. Kalau misalnya mau jadi jurnalis kan kita harus pandai menulis, kalau jadi kreator ini juga harus pandai ngomong dan pandai konsep konten gitu. Ya, itu setidaknya sesuatu yang ini ya, sesuatu yang saya pikir adalah jawaban alternatif yang bisa saya berikan juga sebagai orang yang mendalami filsafat juga, terutama di Indonesia ini yang memang masih inilah ya, masih sangat sangat terbatas pemahamannya. Tapi saya tertarik sama yang Mas Dimas bilang tadi bahwasanya di universitas-universitas Kristen itu banyak jurusan filsafat. Kenapa itu? Dan kenapa itu tidak terjadi di universitas non-Kristen? Oke, ini sebatas pengetahuan saya ya, karena eh, s- saya bukan orang Katolik ya. Spesifik Katolik ya. Kalau kalau Hmm. Kristen kan berbeda ya, karena ini urusannya dengan institusi gerejanya. Saya baru tahu pertama kali signifikansi filsafat di dalam institusi Katolik itu karena kapan hari saya jadi salah satu panitia ya dari acara Filofest, festival filsafat di Indonesia yang kita adakan semenjak tahun 2020 kalau nggak salah di tengah pandemi. Di tahun ketiga itu kita mengadakannya secara offline di Pontianak dan yang jadi hostnya itu adalah Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Dan itu semua biaya ditanggung oleh gereja. Itu Gila. akhirnya tim sponsorship apa, oh ya kita udah kayak, wah udahlah kita gak usah mikir lagi gitu. Kenapa? Karena ketika saya tanya ke ketua penelitiannya Mas Trio ya pada saat itu, dosen juga di situ, dia mengatakan ketika mengajukan proposal ke gereja, gereja langsung dengan sangat antusias menyambutnya bahwa oke gak apa-apa, langsung aja kita tampung. Kenapa? Karena itu bagian dari visi misi gereja. Kalau nggak salah ya, ini saya tolong dikoreksi buat teman-teman yang memang Katolik, tapi katanya kalau kampus itu ada label Katolik ya berarti dia punya hubungan institusional dengan gereja dan salah satu syaratnya adalah untuk mengemban nama Katolik di dalam nama kampus itu harus eh, menyediakan mata kuliah atau bahkan jurusan filsafat di dalam kampusnya dan itu sangat menarik karena pada akhirnya ada peran institusional yang sangat berperan di situ, yang sangat bermain di situ. Sedangkan kalau di dalam kampus negeri, tentu relasinya bukan dengan institusi keagamaan tertentu ya, tetapi dengan pemerintah gitu. Dan yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika gereja Katolik memang punya suatu ikatan tradisi ya dengan jurusan filsafat, pemerintah punya ikatan apa gitu untuk mendorong semakin terbukanya jurusan filsafat itu kan yang menjadi pertanyaan penting ya. Nah, karena saya juga Hmm. mikir, pada akhirnya di dalam konteks pendidikan pada hari ini ya, kita nggak bisa melepaskan suatu disiplin itu dari kebermanfaatan. Saya nggak mengatakan filsafat nggak bermanfaat gitu loh, karena eh, jawaban itu bisa kita temukan dengan banyak melihat di belahan dunia lain ya, di Amerika, di UK. Tetapi kalau spesifik di Indonesia, saya merasa sangat kesulitan dengan kondisi filsafat yang tengah ada untuk filsafat mencari apa ya, mencari suatu peluang di dalam market yang ada gitu. Artinya kita nggak bisa menafikan lah dosen, periset dan macam-macam. Mereka butuh employer, mereka butuh project, mereka butuh orang-orang yang nge-hire mereka atas dasar skill set mereka. Dan pertanyaannya adalah skill set filsafat itu di industri itu masuknya kemana tuh? Itu kan yang kemudian jadi persoalan. Nah, ngaruhnya nanti ke seberapa besar atau di mana peluang proyek itu kemudian ada gitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang juga belum banyak saya lihat karena pengamatan saya intensnya spesifik saya lihat di lingkungan dekat saya gitu. Gak cuma di filsafat UGM tapi juga di dari cerita-cerita dekat teman-teman saya dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Saya memang punya sedikit pengetahuan tentang atensi Katolik terutama yang tinggi terhadap filsafat. Itu memang banyak tokoh-tokoh filsafat ketuhanan yang besar kan juga dari background Katolik gitu. Mereka menggunakan pendekatan filosofis untuk mengargumentasi Tuhan ya. Salah satu yang paling ini kan Thomas Aquinas misalnya dan ya Thomas Oke. Aquinas Dominikan kalau nggak salah ya. Iya tapi tetap Katolik ya.
Jadi saya melihat itu, jadi nggak heran. Tapi di sisi yang lain begini, saya nggak nyangka bahwasanya ternyata tradisi itu juga diadopsi sama orang Indonesia, Katolik Indonesia gitu. Saya kira itu cuman Katolik di Barat aja gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang baru sama saya, informasi yang baru dan wow gitu kan. Ternyata begini, kita tidak sendiri walaupun sebagai non Katolik, kita bilang itu kita tidak sendiri, ternyata ada orang yang sama kayak kita yang punya kepedulian tinggi soal filsafat. Nah, saya bisa memprediksi orang Katolik itu filsafatnya filsafat ketuhanan, sama kayak saya juga genre saya filsafat ketuhanan. Genrenya Mas Dimas filsafat apa? Scientific philosophy. Saya fokusnya di filsafat sains atau filsafat ilmu ya, kalau yang Mhm. banyak dikenal di Indonesia. Itu. Apa itu science, philosophy of science? Philosophy of science atau scientific philosophy itu sebenarnya buat yang sedikit mengenal filsafat di Indonesia, itu kan sebenarnya suatu cabang ya, cabang dari disiplin filsafat. Artinya kalau teman-teman belajar filsafat, teman-teman akan menemukan banyak cabang atau subdisiplin metafisika, epistemologi, filsafat moral atau etik, filsafat politik macam-macam. Dan di antara semua itu salah satunya adalah filsafat ilmu atau filsafat sains. Tetapi yang menarik adalah kenapa saya pakai istilah scientific philosophy? Itu istilah yang diajukan pertama kali ya kalau nggak salah oleh Heinz Reichenbach, salah seorang tokoh positivisme di Raham. bukunya tahun 1953 kalau nggak salah. Itu untuk merujuk pada tren, tren dalam konteks tradisi, bukan saya merujuknya dalam suatu konteks tradisi bukan sub bidang ya. Dari Hmm. bagaimana kita perlu melihat perbedaan gaya berfilsafat yang bisa kita temukan pada hari ini di Barat gitu. Lagi-lagi saya pakai tanda kutip karena istilah Barat ini sangat licin ya. Ada salah satu artikel di Daily News, nanti bisa saya share ke Mas Fuad. Di situ dia mengutip atau menyampaikan kembali sebuah penelitian yang saya pikir cukup menarik. Apabila selama ini kita seringkali melihat bahwa filsafat itu terbagi menjadi dua tradisi besar, yaitu tradisi Eropa kontinental yang didominasi oleh gaya berfilsafat Jerman dan Prancis, yaitu yang kemudian kita kenal sebagai filsafat kontinental ya, yang itu sangat dominan di Indonesia. Dan Ya, filsafat analitik, yaitu filsafat yang dominan tumbuhnya di daerah Anglo-Saxon, di UK, di Amerika, di Australia. Amerika. Nah, tetapi kemudian sekitar berapa dekade terakhir, ada suatu rumpun di dalam ruang akademis kita yang secara karakteristik mereka juga tidak bisa dikatakan masuk di antara keduanya. Jadi awalnya rumpun kecil ini itu merupakan bagian dari filsafat analitik. Nah, Mhm. rumpun-rumpun yang membahas tentang fisika, tentang biologi bukan dalam konteks sesempit filsafat sains, sebagaimana yang teman-teman pelajari di perkuliahan atau di dalam buku-buku pengantar ya, tetapi kita mempelajari dari dekat. Kita mempelajari metode biologi, kita mempelajari perdebatan tentang temuan-temuan di dalam fisika teoritis dan apa implikasinya bagi cara kita memandang dunia, soal nilai, soal pengetahuan, apa itu objek, apa itu structure, apa itu macam-macam lah, ruang dan waktu dan seterusnya. Dan rumpun ini kemudian eh, mereka memisahkan diri dari filsafat analitik. Dan rumput inilah yang kemudian kita sebut sebagai scientific philosophy atau filsafat Eh, science gitu ya, philosophy of science gitu. Dan saya pikir cukup menarik ya karena memang tidak susah ya untuk kita mencari orang-orang yang merepresentasikan tradisi tersebut karena banyak tokoh dari tradisi ini yang dalam mereka berfilsafat ya, mereka berbeda dengan kita yang ketika belajar filsafat ya udah kita mempelajarinya sebagai suatu bidang yang bekerja secara soliter atau terkesan cukup eksklusif dari bidang-bidang keilmuan lain. Tetapi orang-orang dari tradisi scientific philosophy ini atau philosophy of science ini, mereka selalu punya dalam tanda kutip ya pegangan disiplin keilmuan lain. Nah, hmm. jadi kalau filsafat adalah Batman-nya, kamu harus punya Robin-nya siapa gitu. Nah, dan Hmm. kebanyakan kalau di zaman zaman dulu ya, zaman pertengahan abad 20 biasanya fisika orangnya. Orang Ya. memilihnya ya, karena fisika dianggap sebagai pangeran dari para ilmu. Tapi kemudian trennya bergeser, biologi kemudian mengambil alih menjadi disiplin yang lebih dominan untuk dikaji. Selain biologi juga ekonomi itu juga cukup banyak.
dijadikan sidekick disiplin cognitive science, neuroscience, lalu kemudian kimia juga itu mulai mulai muncul gitu. Nah, dan saya pikir nih ini suatu suatu cara berfilsafat yang sangat menarik, tradisi berfilsafat yang sangat menarik karena pada akhirnya mereka tidak hanya bekerja sebatas sebagai seorang filsuf yang hanya bisa ngobrol sama sama kelompok Sama mereka filsuf. sendiri gitu. Tapi mereka belajar hal-hal yang juga mereka bisa dialogkan dengan disiplin lain gitu, terutama disiplin yang jadi sidekick mereka. Eh, Kalau mungkin teman-teman pernah dengar salah seorang filsafat sains namanya Massimo Pigliucci, dia filsuf keturunan Italia. Saya lupa home base institusinya di mana, tapi dia bilang beliau selain nulis fokus di stoicism ya, di ethics gitu, tapi juga beliau fokus di dalam ilmu biologi. Dan kerjaan beliau sebagai seorang filsuf itu adalah di lab. Dia ngolah data, dia dia melakukan hal-hal yang kurang lebih sama dengan para biolog lain ya. Jadi gak murni armchair scientist gitu dalam Artificial. tanda kutip ya. Iya gitu. Dan itu yang saya pikir memberikan saya suatu cara pandang yang berbeda dalam memandang bagaimana seharusnya kerja filsafat ya sebagai disiplin keilmuan itu dilakukan. Karena kalau di Indonesia, mengingat yang dominan itu adalah tradisi kontinental, filsafat akhirnya menjadi dekat ya cara bekerjanya dengan disiplin terutama filsafat dan kajian budaya. Salah satu hal yang saya lihat ya, berfilsafat di Indonesia itu harus berbasis tokoh. Ah Nah, iya, itu menarik ya. ya Karena ya kalau ya misalnya ya. teman-teman di tradisi kontinental, di CV-CV dosen-dosen di Eropa, di apa ya, di Prancis, di Jerman, mereka pasti nulis tuh, saya ahli Kantian, saya ahli Derrida gitu ya, ahli apa gitu. Dan itu kebawa sampai ke Indonesia loh. Sedangkan kalau di dalam tradisi analitik, meskipun ada tokoh-tokoh besar ya yang memang mereka layak untuk ditokohkan karena kontribusi mereka di dalam perdebatan filosofis, tapi tren penokohan itu jadi tidak sedemikian rupa gitu, apa ya, kuatnya gitu di dalam tradisi analitik. Karena yang mereka kemudian berusaha berusaha bangun adalah poin di argumentasinya, Hmm. kerapian dan kedinginan dari bagaimana kita berargumentasi dan bukan tokohnya siapa gitu. Itu misalkan bahwa kalau kita berfilsafat harus berbasis tokoh. Dan itu yang kemudian juga saya apa ya saya lihat gitu ya, dan saya jadikan sebagai bagian dari proses saya dalam belajar filsafat bahwa kalau Anda mau jago filsafat, Anda harus banyak baca sebanyak apa banyak baca, banyak melahap pemikiran tokoh yang Anda sembah nih gitu bahasanya ya. Sampai kemudian yang menjadi titik balik ya dari cara saya memandang filsafat salah satunya adalah dari diskusi di luar kelas ya. Waktu itu saya aktif di LSF Cogito di UGM dan saya waktu itu berdiskusi seringkali sama senior-senior saya. Dan hal yang membuat saya terheran-heran pada saat itu adalah kok bisa ya senior-senior saya itu berargumen tapi gak harus ngutip tokoh. Hmm. Mereka bisa berargumen tapi gak harus menurut Hegel, menurut Marx, menurut siapa gitu ya. Dan anehnya adalah tanpa mereka mengutip tokohnya siapa, saya bisa paham cara mereka berpikir, poin mereka itu apa gitu. Mereka menghindari istilah mumbo jumbo gitu ya. Nah, karena kan Membuat jam. kalau kalau cara berdiskusi filsafat kontinental itu kita lempar dulu nih istilah-istilah rumit, kompleks, lalu kemudian kita bangun diskusinya dari istilah rumit kompleks itu gitu. Hmm. Yang saya pikir membuat pada akhirnya filsafat jadi eksklusif dan juga Hmm. sekaligus soliter. Kenapa? Karena basis argumennya adalah buat para filsuf-filsuf kontinental. Lah, kenapa orang lain harus paham dengan filsafat di saat saya aja kalau misalkan dengar fisikawan nuklir ya, ngomong soal fisika nuklir juga saya nggak paham, terus kenapa mereka harus paham juga dengan apa yang saya obrolkan gitu. Dan saya pikir itu bukan suatu suatu apa ya, bukan suatu kebiasaan ya atau kecenderungan yang bagus dalam melakukan dialog ilmuwan. Dan dari situ saya kemudian tertarik. Oh, gini ya, menarik ya. Filsafat apa ini? Nah, dan yang kemudian saya temukan adalah, oh ternyata ini filsafat analitik. Filsafat analitik kan basisnya kebanyakan di logika dan filsafat bahasa ya. Hmm. Jadi kalau teman-teman masuk ke filsafat analitik, fokus dari pembelajaran yang biasanya adalah di dua subdisiplin itu gitu. Tetapi kemudian dalam dalam proses saya mempelajari filsafat analitik pun, saya menemukan suatu kegundahan. Hmm. Kegundahannya adalah kok banyak sekali perdebatan filsafat analitik yang kemudian
saya pikir juga cukup eksklusif dan cukup rumit, tetapi saya nggak tahu kerumitan ini untuk apa gitu. Nah, dan saya banyak menemukan refleksi ini ketika saya belajar Daniel Dennett ya, yang mungkin nanti akan kita jadikan diskusi juga gitu. Karena pemikiran Dennett itu benar-benar mencerminkan banyak sekali keresahan dan apa ya, jawaban atas keresahan itu ya dari proses belajar saya. Tapi singkatnya adalah banyak sekali dari orang-orang dari tradisi philosophy of science atau scientific philosophy pada hari ini yang juga tidak hanya berseberangan secara diametral dengan orang kontinental, tetapi juga dengan tokoh-tokoh dari tradisi analitik. Hmm. Nah, kenapa? Karena banyak sekali perdebatan di dalam filsafat analitik yang mereka lagging, gitu. Lagging dari progres dan temuan-temuan di dalam disiplin-disiplin keilmuan lain. Dan saya pikir keresahan atas ngeleknya ya progres filsafat atau perdebatan filsafat dalam menyimak diskusi di dalam disiplin lain itu problem dari semua disiplin yang sifatnya interdisipliner. Artinya eh, filsafat kan mempelajari banyak hal ya yang Hmm. bisa berhubungan dengan disiplin lain, psikologi, biologi, ekonomi dan seterusnya. Ada salah seorang filsuf filsuf science yang saya lupa namanya siapa, dia di pertengahan dekade 60-an 70-an, tapi yang saya ingat statementnya seperti ini. Problem dari bidang interdisiplin adalah mereka bisa saja sibuk untuk memperdebatkan suatu permasalahan yang mereka ambil atau mereka transfer dari disiplin induk di saat orang-orang dari disiplin induk itu sudah maju, sudah berprogres jauh tanpa orang-orang interdisiplin ini sadari. Sehingga akhirnya orang-orang ini terjebak pada apa yang disebut sebagai anakronisme teoritis. Mereka terjebak pada istilah-istilah rumit yang muncul dalam perdebatan interdisipliner itu tanpa sadar bahwa kita udah gak di situ lagi loh. Kita Nih, udah case in point. jauh maju. Ya, that's the point. Sorry. Aku pikir. Eh, Ya, eh, saya eh, pikir. jadi ada case yang mau saya ajukan juga di dalam tegangan itu ya. Salah satunya adalah Oke. para filsuf of science, philosopher of, bahkan banyak pada religious philosopher yang mengscrutinize teori evolusi gitu. Tanpa memahami bagaimana teori Oke. itu bekerja dan mengatakan it's just an evolution, it's just a theory, dan juga yang mengatakan begini. Tapi kan kita tetap epistemically limited in that sense karena bisa jadi karena pada akhirnya pemahaman kita soal teori evolusi kan juga bergantung pada kita sebagai subjek pengamat bla 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 dan lain sebagainya. Inilah istilahnya ya. Pendekatan-pendekatan saya mau bilangnya itu pendekatan-pendekatan Nagarjunan atau pendekatan-pendekatan Hegelian yang menurut saya itu Oke. unfaithful dengan perkembangan sains sekarang. Tapi itu dilakukan. Pertanyaan saya begini, kamu itu mau mengambil credence kembali kepada posisimu sebagai filsuf kah? Atau mau mensupport argumen-argumen non evolusioner yang ditekankan oleh para religious fundamentalism kah? Atau apa gitu? Dan saya rasa itu sesuatu yang sering saya rasakan di dalam diskusi-diskusi sama kebanyakan filsuf-filsuf terutama di Indonesia gitu. Kalau di dunia ini juga ada, cuman dia ngarahnya lebih banyak ke apa namanya ke ke untuk mendukung argumen-argumen agama yang menolak teori evolusi. Em, ya itu selama ini menjadi kejengahan saya dan saya baru tahu ternyata Mas Dimas juga mengsuarakan itu, membuat saya akhirnya sadar, oh ternyata ini nggak saya aja yang memikirkan itu. Ya, ya itu yang mau saya sampaikan di intermezzo aja. Oke, Mas Dimas, mohon maaf saya Oke. potong, lanjut lanjut. Gak apa-apa. Iya, itu permasalahan yang saya pikir membuat pembelajaran filsafat itu menjadi sangat tokoh sentris, sangat hafalan ya, dan justru menumpulkan apa yang seharusnya kita peroleh atau kita lakukan dalam belajar filsafat gitu, yaitu adalah it's all about the argument, it's all about the reasoning gitu loh. Nah, cuman persoalannya adalah gimana ya caranya supaya filsafat ini tidak berakhir hanya berdebat ya soal isme-isme gitu. Soal hafalan ada istilah X, istilah Y, realisme, anti-realisme, marxisme, ateisme, wah macam-macam lain. Saya pikir eh itu hanya permainan bahasa saja gitu loh. Ya mungkin buat orang-orang dari tradisi posmo itu tidak sekedar hanya permainan bahasa, tetapi yang kemudian ingin ingin saya cari adalah dan pada akhirnya saya temukan adalah bagaimana caranya supaya filsafat itu bisa berprogres. Karena kalau misalkan dikatakan ah
filsafat mah seharusnya disiplin yang udah mati karena banyak sekarang disiplin-disiplin yang udah lepas dari filsafat dan udah lebih maju dalam in their respective inquiry ya itu udah jauh lebih maju daripada filsafat. Saya tetap mempertahankan bahwa filsafat itu adalah suatu bidang yang layak untuk dipertahankan. Kenapa? Karena eh, dalam konteks hari ini ya kita bekerja apa ya kerja keilmuan itu kan bukan kerja soliter ya bukan kerja sendiri-sendiri ya tetapi kita saling bekerja sama dan dalam job desk yang ada yang berfokus dan bisa mengemban tugas bongkar pasang teori dan konsep ya evaluasi konsep teori itu sejauh ini ya filsafat gitu bukan berarti pada akhirnya disiplin lain tidak dipersenjatai untuk itu tetapi saya sering berdialog dan sering berdiskusi dengan banyak teman-teman dari berbagai disiplin dan ternyata oke untuk urusan pengolahan data, untuk urusan empirical inquiry, teman-teman dari disiplin lain jago banget. Saya harus akui itu. Tetapi untuk urusan bagaimana caranya kita membedah suatu teori secara fair gitu. Bagaimana caranya kita mengevaluasi suatu teori itu hal yang sangat sulit. Setelah saya pikir-pikir ya, karena kebanyakan diskusi filsafat yang saya temukan adalah mereka cuma sekedar menyampaikan suatu statement dari suatu teori secara deskriptif. Tetapi bagaimana Anda mengkritik suatu teori? Bagaimana Anda mengevaluasi teori itu? Bagaimana Anda menjembatani satu teori dengan teori yang lain? Itu justru jauh lebih menarik dan permainan filsafat itu di situ. Tetapi karena kemudian kita terbiasa untuk beranggapan kalau filsafat itu harus ngikut tokoh, harus hafalan ya. Itu yang saya pikir menciptakan kebuntuan. Karena kalau kita pikir-pikir ya, mau Immanuel Kant ngomong sublimasi kayak mau Heidegger ngomong kehadiran ada kayak mau Alan Badiou ngomong event dan sebagainya itu semua sama aja gitu. Mungkin ini akan sangat kontroversial tapi kita bisa diskusi itu lain waktu. Cuman poin mereka adalah mereka menyampaikan hal yang sama dalam konteks project filosofis yang berbeda gitu. Tapi istilahnya sama aja gitu. Dan bahkan di filsafat analitik pun juga sama gitu loh. Ada seorang tokoh namanya David Lewis ya. Lewis itu pernah di tahun 70-an bertahun-tahun cuman meneliti tentang status ontologis dari lubang. Wah, itu Anda bayangin. Anda ngapain? Mungkin buat orang awam ya. Dan buat saya pribadi yang juga orang filsafat, saya mikir, Anda ngapain bertahun-tahun meneliti apa lubang itu gitu. Mungkin dia punya justifikasi tersendiri, tapi saya ngerasa itu suatu fenomena yang cukup unik. Dan keresahan seperti ini juga bisa kita temukan jauh sebelum konteks hari ini ya. Saya selalu senang dan selalu tergelitik dengan cerita dari David Hume. Hume adalah seorang scientific philosopher pertama ya bisa saya bilang. Dan banyak filsuf juga bilang demikian. Beliau kan home base-nya di University of Edinburgh. Alkisah pada suatu hari David Hume ini pernah datang ke University of Edinburgh jika tidak salah. Dia datang ke suatu ruangan dan di dalam ruangan itu ada sekelompok orang yang mengelilingi suatu meja duduk dan mereka berdiskusi. Hume kemudian datang dan mendengarkan mereka lagi diskusi apa sih? Oh, mereka diskusi X gitu. Saya nggak tahu diskusinya apa, tapi oke lah. Habis itu Hume keluar. Lalu kemudian 11 tahun kemudian, David Hume kembali ke kampus yang sama, masuk ke ruangan yang sama, dia menemukan ada sekelompok orang berbeda yang duduk mengelilingi meja yang sama dengan formasi yang sama 11 tahun kemudian ya. Dan ketika dia mendengarkan diskusinya masih sama persis. Akhirnya kan saya bisa mengatakan David Hume pasti mikir, kalian ngapain aja 11 tahun ini masih diskusi hal yang sama gitu. Hidup mah berprogres bro gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi keresahan atas ketidak berprogresannya filsafat atau bahkan filsafat mungkin berprogres tapi kita kesulitan untuk menilai apakah ini beneran progres atau tidak gitu atau jangan-jangan kita hanya memperdebatkan suatu hal yang kita bikin-bikin sendiri memperdebatkan hal yang sifatnya surface level seperti istilah terma-terma yang kalau kita dialogkan dengan disiplin keilmuan lain mereka tidak relate ini apa gitu dalam artian tertentu ya kurang lebih seperti itu sebenarnya. Saya juga melihat masalah yang sama di dalam filsafat ini ya, di dalam tradisi-tradisi filsafat yang terjadi di banyak banyak belahan dunia ini, bahwasanya dari dulu sampai sekarang yang dibahas sama saja, itu satu hal ya. Tanpa ada, terutama di Indonesia sejauh yang saya tahu, tanpa ada pendekatan-pendekatan yang baru dan approach yang kontroversial. Case in point di dalam kasus saya ya. Karena memang studi saya itu adalah filsafat ketuhanan, kita hampir tidak pernah di Indonesia terutama ya mengambil sudut pandang diskusi yang mendalam
tentang ketuhanan dari sudut pandangnya ateistik atau non-teistik, atau kita melihatnya dari sudut pandang argumen-argumen metafisika yang katakanlah yang memang populer gitu loh, yang memang populer dengan pendekatan yang berimbang. Jadi saya rasa itu sesuatu yang bermasalah karena itu nggak didiskusikan oleh orang-orang yang punya background filosofis di Indonesia, justru didiskusikan oleh banyak orang-orang skeptik. Jadi para skeptik ini yang lebih aktif di dalam ini ya, di dalam mendiskusikan argumen-argumen filosofis ketuhanan, dan menurut saya mereka jauh lebih kompeten dibanding daripada banyak orang-orang yang punya background filosofis di Indonesia ini. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua yang mau saya bilang adalah, saya kalau nggak salah memang ingat ya David Lewis ya, status ontologi lubang. Saya punya pendapat di situ bahwa gini, lubang adalah satu-satunya entitas yang non-eksistensinya contingent upon the existence of something. Jadi semua eksisten kan contingent di alam semesta ini upon something. Cuman lubang lah yang Oke. non-eksistensinya contingent, karena gini, tidak ada gini, ibaratkan kolong kursi. Tidak ada kolong kursi kalau tidak ada kursi di situ. Nah, kolong ini kan adalah sebuah space kosong di mana eksistensi kolong itu contingent upon the existence of prior object, yaitu kursi misalnya kan gitu. Ya itu ini aja ya, Iya. tambahan dari saya aja ya. Dan oke, saya punya pertanyaan lagi sebelum kita jauh lebih dalam ya. Kayak saya Oke. rasa ini sudah terlalu dalam juga. Keresahan-keresahan, bukan keresahan lah ya. Kita bilang lah observasi-observasi Mas Dimas ini, em, apakah Mas Dimas sendiri yang melihatnya atau ada banyak orang-orang dari circle atau dari pertemanan yang melihat itu juga di kalangan filsafat? Saya sendiri punya beberapa teman dekat yang kemudian ternyata punya keresahan yang sama. Kebetulan karena minat mereka dalam belajar filsafat itu kurang lebih juga sama di dalam eh, tradisi scientific philosophy ya. Sehingga ketika kemudian saya meng-cross-check-kan asumsi-asumsi saya tadi ya, pengamatan-pengamatan saya tadi, saya ngelihat gini loh. Dan mereka juga mengiyakan, iya dia bener di aku juga ngelihat seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya memang lihat oh ini nationwide atau bahkan worldwide phenomenon nih gitu. Dan itu pun juga saya peroleh sebagian besar dari apa yang saya baca. Nah, eh karena kalau misalkan mungkin kita bisa mengatakan setiap orang akan menemukan suatu buku kitabnya masing-masing ya, buku yang mendobrak perspektif mereka dalam suatu hal, terlepas itu buku apa. Tetapi buat saya pribadi buku tersebut adalah Everything Must Go-nya James Ladiman dan Ross. Itu adalah kitab ya dalam tanda kutip di dalam metafisika saintifik, dan sebetapa berpengaruhnya buku itu sampai-sampai banyak perdebatan metafisika saintifik pasca buku itu diterbitkan di tahun 2007 itu banyak merujuk pada buku itu. Jadi itu salah satu buku trendsetter lah. Dan mungkin teman-teman yang nggak terlalu tertarik dengan buku metafisika, teman-teman cukup baca bab pertamanya aja yang judulnya In Defense of Scientism. Bab di preface dari buku itu dia menyampaikan dengan sangat lugas, tradisi filsafat analitik adalah suatu bidang penyelidikan yang dilakukan oleh banyak sekali orang-orang brilian dengan etos kerja yang sangat luar biasa, tetapi tanpa menghasilkan progres yang berarti. Dalam arti ini, filsafat analitik atau metafisika analitik ya spesifiknya bisa dikatakan sebagai project yang sudah degenerated gitu. Dia pakai istilah degenerated gitu. Kenapa? Dan kemudian dia menyampaikan argumennya itu di dalam satu bab awal dari bukunya itu, dan itu adalah salah satu argumen paling powerful yang pernah saya temukan untuk membuat saya oke, saya yakin untuk belajar scientific philosophy. Karena banyak sekali hal-hal yang kita pelajari secara terberi ya di dalam filsafat itu sebenarnya menjadi persoalan ketika kita benturkan dalam progres keilmuan. Misalkan contoh dalam refleksi saya ya, eh, kita selalu mengkonstruksi pengetahuan itu dalam konteks JTB ya, Justified True Belief gitu. Nah, Just tetapi kemudian ilmu kognitif dari semenjak revolusi kognitif ya di tahun 1990-an tidak mengenal konstruksi pengetahuan semacam itu. Mereka menganggap pengetahuan itu sebagai dalam konteks informasi. Nah, Hmm. apa itu pengetahuan? Ya, satuan analisis dari pengetahuan adalah informasi. Nah, itu kan itu akan mengeset suatu ranah perdebatan yang sepenuhnya berbeda dengan apabila kita melihat pengetahuan itu dalam konteks justified true belief.
Nah, itu konsekuensinya bagaimana? Nah, itu suatu perdebatan lain juga gitu. Atau dalam bagaimana kita memandang tentang moral misalkan. Apakah moral itu suatu hal yang sifatnya individual gitu? Nah, karena selama ini kalau kita perhatikan filsuf-filsuf moral dari zaman dulu bahkan sampai dalam tradisi analitik ya, mereka selalu mengandalkan konstruksi moral itu berangkat dari individunya terlebih dahulu. Jadi individu diandaikan terisolasi, lalu kemudian dengan aparatus kognitif mereka, dengan bawaan biologis mereka sebagai manusia ya human nature, lalu kemudian apa kira-kira ide moral yang kemudian sesuai gitu. Lalu kemudian kita pertemukan mereka dengan individu-individu lain dalam suatu hypothetical case. Nah, tapi kemudian ketika ketika riset biologi evolusioner yang membahas tentang moral gitu di tahun 50-an 60-an ya, eh, ada suatu suatu kesimpulan yang kemudian berbeda. Lah, jangan-jangan kita nggak bisa loh untuk memahami moral itu terlepas dari konteks sosial gitu. Memahami moral itu bukan berangkat dari individunya dulu, tapi kita berangkat dulu dari evolutionary trajectory misalkan. Nah, itu kan suatu suatu konstruksi yang berbeda. Makanya kan kemudian tokoh seperti John Rawls itu memberikan suatu suatu terobosan yang menarik. Bagaimana kemudian moral itu berangkatnya bukan dari perspektif individu, tetapi dari perspektif apa helikopter view ya dalam tanda kutip ya melalui Ya. theory of justice-nya gitu. Itu that's whole another debate. Tapi poin saya adalah eh, dalam kita kemudian memandang filsafat, ketika berdialog dengan disiplin lain, kita akan menemukan banyak sekali bukan hanya jawaban benar salah yang berbeda, tetapi the whole way of our reasoning about many philosophical questions itu juga sepenuhnya berbeda. Nah, dan Hmm. itu yang saya pikir membuat kenapa filsafat jadi menarik. Karena poin pertama dari pekerjaan seorang filsafat adalah bukan mencari jawaban yang benar, tetapi mengajukan pertanyaan yang tepat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ada baru menyusun jurnal filsafat ya. Jurnal filsafat artinya ide konten, tapi ide ini lagi saya scrap Oke. karena banyak banyak yang jadwal yang nunggu. Salah satu judulnya begini, Redefining Philosophy. For the sake demi menyelamatkan filsafat dari kematian gitu. Jadi menurut saya memang ada sebuah gerakan-gerakan yang bukan sentimen terhadap filsafat, tapi melihat filsafat sebagai arkaik ini ya, arkaik bidang ilmu gitu. Bidang ilmu yang sudah usang gitu, kuno. Nah, sebenarnya masalahnya saya Oke. pikir filsafat di sini adalah bagaimana kita mendefinisikannya. Itu saya pikir ya. Di situ gitu. Jadi gini, kita merasa dan saya merasa kita mendefinisikan filsafat itu sebagai sebuah tools for acquiring knowledge gitu. Dan saya rasa itu bukan. Saya ngerasa gak, tools for acquiring knowledge itu science. Dan iya, surprise surprise, saya itu subscribe kepada pemahaman scientism, itu bisa dibahas lain waktu. Eh apa namanya? Tetapi filsafat di sini sebagai apa? Filsafat di sini adalah tools for assessing knowledge sama for evaluating. Jadi ada fase assessment. Ini sesuatu yang layak kita ketahui kah, dan seperti apa pengetahuan kita dapat setelahnya? Setelah kita mengassess, baru kita acquire melalui metode, di dalam kasus saya sebagai seorang naturalis dan sebagai seorang scientism, melalui science gitu. Observasi ilmiah. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita melakukan evaluasi lagi gitu. Apakah yang kita ketahui sudah sempurna? Kalau belum sempurna, di bagian mana ketidaksempurnaan itu ada, dan bagaimana cara menyempurnakannya. Nah, di dalam grand project yang saya miliki sebagai seorang yang philosophically inclined, saya pikir adalah to know everything. To enhance our capacity of knowing, to enhance our knowledge. Itu grand projectnya. Dan fungsi filsafat di situ gitu, sebagai assessment. Ya, jadi tadi ada sedikit masalah teknis sehingga podcastnya mesti kami em, record ulang lagi, potong dan record ulang lagi dalam jarak waktu 2 mingguan kayaknya ya, dengan podcast Iya. terakhir. Tapi nggak apa-apa, kita masih ingat obrolannya sampai mana. Ya, jadi poin 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 yang ingin saya bahas dari semua pembahasan ini adalah tentang sebuah pertanyaan sebenarnya ya. Pertanyaan yang saya sendiri juga masih masih bingung bagaimana bagaimana ininya, bagaimana apa namanya, bagaimana menyimpulkannya gitu.
Yang pertama itu sebenarnya tentang kondisi filsafat di Indonesia ini dan bagaimana masa depannya. Kalau menurut Mas Dimas sendiri, eh, kondisi filsafat di Indonesia sekarang ini kalau bisa kita simpulkan tuh kayak mana gitu? Oke, em, sebenarnya kalau saya boleh coba intermezzo dulu ya. Kalau diingat-ingat apa yang kemarin kita bicarakan ya. Saya ingat itu bahas game gitu. Iya, Ya, tepatnya that's itu bahas exactly game. gitu. Ya. Tapi ya itu poin yang sangat menarik. Cuman memang back to the topic tentang filsafat ya. Saya pikir kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang berpartisipasi di bidang filsafat ya di Indonesia. Ketika kita paham filsafat atau filosofi in general di all around the world gitu, itu sebenarnya sedang mengarah kemana gitu. Karena kan memang disiplin filsafat sendiri itu sebenarnya disiplin yang bisa saya katakan senantiasa mengalami krisis eksistensi ya semenjak kurang lebih 200 tahun terakhir. Jadi kalau mungkin teman-teman juga baca bahwa semenjak revolusi saintifik ya di era modern melalui Newton, Galileo dan kawan-kawan, filsafat itu kemudian mulai mengalami pertanyaan terus-menerus ya. Mulai dimintai pertanggungjawaban tentang kalau berbicara tentang ilmu alam, tentang metode perolehan pengetahuan, fisika bisa menjawab itu gitu. Dengan jawaban yang lebih memuaskan daripada filsafat. Perlahan-lahan kemudian hal-hal lain juga lepas dari filsafat, psikologi, biologi, bahkan ethics gitu ya. Itu debately ya, juga bisa kita pahami di luar konteks etika klasik gitu ya. Sehingga kemudian apa yang tersisa dari filsafat gitu. Nah, itu ya yang kemudian saya pikir jadi pertanyaannya. Eh, karena memang persoalan dari filsafat itu adalah seakan-akan karena kita mempelajari segalanya, maka kita ahli segalanya. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Karena karena kan filsafat ini bisa dikatakan disiplin yang sepak terjangnya paling panjang ya. Salah satu yang paling panjang dalam sejarah. Artinya bahkan ada yang mengatakan kalau filsafat adalah induk dari segala ilmu gitu. Tetapi paham tentang filsafat sebagai induk dari segala ilmu itu bisa saya katakan mulai menyesatkan. Nah, menyesatkan karena dengan kita belajar filsafat, kita tidak langsung otomatis menguasai segalanya. Matriks keilmuan atau matriks kedisiplinan pada hari ini memang jauh lebih kompleks. Karena apa? Karena pada akhirnya para ilmuwan dan para filsuf sendiri pun kemudian sadar, oh ternyata dunia jauh lebih rumit dan jauh lebih eh bertentangan, berlawanan atau di luar dari segala akal sehat yang kita pahami sehari-hari gitu. Sehingga otomatis berbagai disiplin kemudian memang akan jauh lebih spesifik mulai dari cara mereka memahami dunia, cara mereka menyelidiki kenyataan, cara mereka untuk memperoleh pengetahuan, merumuskan teori dan memberikan informasi yang menarik untuk kita gunakan dalam berbagai konteks ya. Nah, dan disitulah kemudian di titik itulah kemudian kita perlu memahami apa ya, perlu mencari jawabannya gitu bahwa buat saya pribadi sebagaimana yang di sesi 2 minggu yang lalu ya, yang sempat terputus sempat saya sampaikan, eh, saya melihat filsafat perlu bukan untuk memposisikan diri sebagai induk dari segala ilmu tetapi sebagai rekan kerja yang setara, yang sepadan dengan disiplin-disiplin keilmuan lain. Nah, karena filsafat punya ranah kerja yang sangat spesifik gitu. Dan spesifik filsafat itu adalah di ranah teoritis dan konseptual. Hmm, Itu yang menarik. hmm. Karena em, saya lupa apakah saya udah menyampaikan ini di sesi sebelumnya, tetapi apa bedanya filsafat dengan ilmu-ilmu empiris ya, ilmu-ilmu sosial humaniora gitu. Karena filsafat yang wajah filsafat yang kita temukan di Indonesia ini memang seringkali berwajah humaniora gitu. Artinya Hmm. lagi-lagi filsafat seakan-akan dianggap bekerja kurang lebih sama halnya dengan sastra gitu ya, dengan antropologi. Tetapi kalau saya boleh ajukan, filsafat itu sebenarnya punya cara kerja yang kurang lebih sama dengan matematika mungkin ya, logika atau sistem informasi, yaitu berurusan dengan sistem-sistem formal, spesifiknya sistem teori dan sistem konsep. Nah, sehingga akan menjadi hal yang cukup aneh ketika
kita bekerja sebagai seorang filsuf, kita membentuk kalian sebagai seorang filsuf gitu ya, sebagai orang yang berkecimpung di filsafat, tapi kita tidak gemar dalam menyelam dalam lautan model, lautan teori, lautan konsep gitu. Karena justru disitulah kemudian filsafat berperan. Nah, apalagi yang kemudian saya perhatikan di dunia hari ini, sekat-sekat disiplin itu kan kemudian semakin tipis ya, semakin kabur. Ya. Artinya ketika kita mencoba untuk approach suatu problem, suatu fenomena, sebenarnya layer dari persoalan yang bisa kita gali dari fenomena itu multifaceted ya. Artinya bisa di-approach dari berbagai disiplin. Nah, misalkan mungkin topik yang paling banyak dibahas ya oleh Mas Fuad adalah tentang problem ketuhanan gitu. Nah, problem ketuhanan ini kan sebenarnya punya layer analisis yang sangat kompleks. Apakah kita mau bahas dari segi teologinya? Apakah kita mau bahas dari segi psikologinya? Nah, apakah kita mau bahas dari segi neuroscientificnya gitu? Nah, bahkan antara level neuroscientific dan level psychological itu perbedaannya setipis benang, tapi ada suatu rekam jejak perdebatan yang sangat panjang di dalam filsafat pikiran / cognitive science yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa serta-merta meruntuhkan problem psikologis sebagai problem neural misalkan. Nah, di persinggungan di antara dua disiplin yang seringkali tidak kita bedakan secara ketat itu aja ternyata punya lapisan problem yang sangat-sangat kompleks gitu. Apalagi ketika kita mencoba untuk memahami dua disiplin yang level analisisnya atau keterkaitan penyelidikannya belum tentu sedekat itu. Misalkan antara psikologis dengan sosiologis misalkan. Jadi bagaimana kita memahami hubungan antara kerja-kerja mental kita dalam kaitannya dengan fenomena institusional, relasi kehidupan, relasi sosial kita yang kita temukan dalam masyarakat tempat kita hidup, dalam kaitannya dengan bagaimana kita mempersepsi Tuhan, bagaimana kita memahami Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itu kan suatu persoalan yang sangat kompleks sebenarnya. Nah, yang kemudian seringkali terjadi adalah kita yang kemudian berasal dari suatu disiplin tertentu mencoba untuk mengapproach problem itu hanya dari kacamata kuda gitu, hanya dari kacamata sudut pandang yang kita bawa dari disiplin kita masing-masing. Bahkan tidak jarang seorang filsuf pun juga seringkali melakukan seperti itu. Artinya misalkan ketika saya habis baca Richard Dawkins gitu, saya baca biology misalkan. Lalu kemudian Tuhan itu suatu meme ya, suatu ide budaya yang ditransmisikan lintas generasi gitu. Oke, tapi itu pada level biologis gitu. Lalu kemudian bagaimana Anda mendamaikan atau menautkan argumentasi itu dengan argumentasi dari level level sosiologikal misalkan, level neural misalkan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Atau ada yang membawa argumen dari aspek teologis lalu kemudian dibenturkan dengan problem pada aspek biologis gitu, dari level biologis. Nggak akan ketemu gitu. Nah, itu yang kemudian saya maksud gitu. Jadi orang-orang yang memang memiliki keahlian di suatu disiplin, katakanlah seorang sosiolog, seorang psikolog, seorang neuroscientist, seorang teolog, mereka semua sudah tenggelam terlalu jauh pada disiplin mereka masing-masing. Nah, persoalannya adalah ketika kita tenggelam terlalu jauh pada suatu disiplin, kita tidak punya cukup banyak waktu dan energi ya untuk kita investasikan untuk mendalami disiplin-disiplin yang lain. Kalaupun kita mendalami, kita akan memahaminya secara sangat-sangat parsial saja. Dan di titik parsialitas itulah kemudian knowledge production-nya kan kemudian bisa berpeluang menjadi problematis gitu. Karena pemahaman kita setengah-setengah gitu. Karena kita tidak benar-benar menangkap apa yang sebenarnya seorang biolog berusaha untuk sampaikan ketika mereka berbicara tentang gen dalam kaitannya dengan evolusi misalkan. Atau ketika kita berbicara tentang mental dalam kaitannya dengan tubuh biologis kita gitu. Nah, apa keterhubungan di antara keduanya? Ada yang menganggap bahwa pikiran itu suatu hal yang nggak bisa kita
kita kaitkan dengan proses neural, proses fisik gitu ya. Maka pikiran itu apa? Pikiran itu suatu hal yang adikodrati, yang sifatnya supernatural misalkan. Atau dia mengatakan enggak, pikiran itu sangat fisikal, tapi kita perlu memodelnya layaknya komputer gitu. Jadi kalau otak kita adalah komputernya, maka pikiran itu adalah software ya misalkan. Atau ada perdebatan yang lain. Nah, itu perdebatan yang sangat kompleks dan nggak bisa eh, dicerna hanya dalam satu atau dua kali baca saja, satu atau dua referensi saja gitu. Apalagi tentunya sebagai seorang ilmuwan ya, eh, mereka para ilmuwan akan lebih banyak berfokus pada bukan pada teori justru, tapi pada bagaimana mengoperasikan teori itu untuk meneliti hal-hal yang ada di lapangan. Bagaimana berurusan dengan data, bagaimana berurusan dengan problem-problem yang sifatnya sangat empirical. Sehingga teori dan konsep itu bukan suatu hal yang menjadi fokus dari kerja-kerja keilmuan mereka. Maka dari itu filsafat sebenarnya hadir untuk mengisi gap itu. Saya sangat ingat dengan analogi dari salah seorang senior saya yang sekarang sedang PhD di Amerika, Mas Banindiar ya, bahwa hubungan antara seorang filsuf dengan ilmuwan itu layaknya seorang montir dengan supir. Supir itu kerjanya adalah dia diberikan mobil, ya dia paham dikit lah tentang kalau ban bocor dia harus apa, kalau mobilnya mogok dia harus ngecek kemana dulu. Tapi yang paling penting untuk dia lakukan adalah dia mengoperasikan mobil itu. Dia balapan tuh, udah tuh dia gas aja tuh. Gimana caranya mengoperasikan mobil itu? Tapi urusan dapuran, ketika dia diharuskan untuk membongkar mobil itu ya bahasanya, mungkin dia tidak akan sejago seorang montir. Montir memang diberikan keahlian untuk fokus pada hal-hal yang lebih deep dari dapuran mobil itu gitu. Dan bukan dia yang harusnya mengoperasikan mobil itu gitu. Sama halnya ya pada akhirnya ketika kita lihat balapan F1 ya, montirnya ya gak akan pernah ditujukan untuk mengemudikan mobil itu gitu. Yang mengemudikan mobil itu adalah para pembalapnya. Montir itu ada untuk melakukan kerja-kerja yang lain, dan itu adalah dalam analoginya dengan filsafat itu adalah kerja-kerja teoritis konseptual. Nah, itu saya pikir yang penting untuk saya tawarkan ya ketika berkaitan dengan pertanyaan tadi, apa sih atau kemana sih arah dari filsafat sebenarnya ke depan? Karena memang keresahan saya, recall lagi ya, itu adalah kebanyakan melihat filsafat itu sebagai sumber dari segala ilmu gitu. Sehingga dan akhirnya belajar filsafat itu sangat rentan untuk memberikan kita false belief bahwa kita sudah jago, kita sudah ahli. And that's very problematic ya. Iya betul. Itu saya sendiri makin ya tentunya ya Dunning-Kruger effect ya. Makin kita belajar, makin kita memahami, makin sadar kalau ternyata kita nggak tahu apa-apa gitu. That's classical. Tapi Anda pun juga akan merasakan itu ketika Anda belajar filsafat gitu. Saya melihatnya seperti itu sih. Nah, kalau dari Mas Wad sendiri gimana? Oke, ini host ditanya ya. Ya, kalau saya melihat ya, terutama di dalam posisi saya tidak terlibat secara aktif di dunia akademiknya, memang ada dua masalah di dalam filsafat Indonesia. Menarik nih. Yang pertama masalah bagaimana filsafat itu berkembang di dunia akademik. Yang kedua bagaimana filsafat itu berkembang di dunia sosial gitu. Dan dua-duanya menurut saya berkembang ke arah yang tidak produktif in a sense ya. Masalah saya begini, dari interaksi saya kepada banyak filsuf dan akademik filsafat di Indonesia, kebanyakan dari mereka meng-tackle masalah-masalah yang terlalu abstrak for their own good. Jadi kayak membahas perspektif A melalui sudut pandang B untuk kebaikan C gitu. Sehingga di dalam proses pembuatan artikel-artikel jurnal, bahkan tesis-tesis seperti itu, akhirnya dia tidak membahas masalah yang sangat konkret di dalam dunia yang dibutuhkan minimal sama orang-orang Indonesia gitu untuk kebaikan ini ya, untuk kebaikan kerakyatannya, itu satu hal ya. Jadi saya rasa itu masalah yang ya ini Mas Dimas udah ketawa, kayaknya udah tahu saya ngarahkan kayak mana ya. Saya pikir saya sendiri juga ingin membuat sebuah kritikan yang tertulis, membuat semacam artikel saking gregetnya ya, karena misalnya gimana ya,
membahas paham metafisik menurut pemikiran A gitu kan. Ini kaitannya sama kebutuhan kita apa gitu kan gitu. Ngapain pakai pemikiran A? Pakai pemikiran kamu dong. Kamu 3 tahun, S3, S2 membahas filsafat. Habis itu sekarang menginterpretasi masalah orang, menginterpretasi pemikiran orang. Ini masalah Indonesia ada banyak, kan gitu. 1, 2, 3 ribuan masalah Indonesia itu selesaikan menggunakan pemikiran filsafat, pendekatan filosofis yang kamu punya, kan gitu. Saya rasa itu lebih penting, jauh lebih penting gitu loh. Nah, saya tidak menafikan kebutuhan kita untuk membahas pemikiran-pemikiran yang abstrak juga di dalam berfilsafat di Indonesia. Ini saya juga tidak menafikan itu. Salah satu yang tapi menurut saya harus ada dampaknya gitu. Jadi saya baru rilis tanggal 5 Februari lalu, yaitu 4 trik yang sukses dibuat oleh para teis di dunia. Salah satunya adalah bisa menerima 2 kontradiksi. Saya hanya pembuka aja karena ini menggesek-gesek agama ya. Jadi di tahun 2023 ada 2 gerakan yang mempunyai 2 hari besar yang berbeda, tapi dari satu agama yang sama. Gitu. Bagi saya ini adalah apparent contradiction, logical contradiction. Artinya kalau kita bilang secara perspektif subjektif, oke, nggak ada masalah. Tetapi ini kontradiksi logikal karena berdasarkan hukum-hukum eksak. Dan ini dibiarkan terjadi di Indonesia. Nah, kritikan yang saya bilang di sini adalah begini. Masalah kalian bukan kenapa dia berbeda, tapi kenapa tidak ada kesamaan metode, kenapa tidak ada kesamaan model, karena kalian menggunakan ilmu sains. Kalau kalian menggunakan ilmu sains, kalian tidak bisa berbeda gitu loh. Oke, mungkin kedepannya kita akan, jika ada perkembangan teknologi dan kita mungkin akan converge kepada satu teknologi itu sendiri. Tapi sekarang ini teknologi yang paling bagus ini udah ada, penanggalan kita bilang seperti itu ya. Sejauh yang saya tahu, kalender Gregorian masih tidak pernah salah. Oke, dia mungkin tidak sempurna karena setiap 4 tahun dia harus di round up menjadi tahun kabisat kan gitu. Bulan Februari menjadi 29 hari untuk meng-round up harinya. Tapi mereka tahu gitu loh. Nah, ini adalah masalah-masalah yang menurut saya abstrak ya, tetapi theological. Kan kalau percaya sama Tuhan pasti ini penting sekali, dan saya rasa kebanyakan yang percaya malah tidak melihat kepentingan itu. Tapi oke lah, let's for another discussion ya. Itu poin pertama di dunia akademik, di dunia sosial, di dunia konten kreator ya, termasuk di dunia saya. Banyak sekali orang-orang yang bahasa saya itu kasar ya. Saya akan bilangnya kayak gini. Banyak sekali yang melecehkan filsafat. Bukan filsafat murahan, bukan seperti itu, dilecehkan, dijadikan bahan untuk istilahnya bahan untuk mempush agendanya pribadi gitu loh. Banyak misalnya kayak orang-orang dari kalangan agamawan Islam terutama yang paling sering melakukan ini ya, yang menggunakan bahasa-bahasa filsafat untuk mendorong agenda teologisnya. Itu nggak apa-apa selama dia tetap konsisten di dalam berfilsafat misalnya. Itu yang lainnya misalnya kayak gini, banyak orang-orang eksistensialis yang dia lagi edgy gitu kan, habis itu dia bilang aku eksistensialis, Albert Camus, Friedrich Nietzsche, dan dia buat kontennya besar, banyak yang bilang oh benar ya gini, semua ikut kamu benar, padahal tidak tahu ilmu itu. Salah satu ya kalau misalnya Mas Dimas pernah nengok ya, fenomena Broicism, orang-orang stoik yang ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang toksik gitu. Itu sering gitu di barat sana gitu. Nah, oke, kembali ke poin saya. Jadi 2 masalah ini terjadi dan tidak ada yang tidak ada yang menjaga akuntabilitas 2 ini. Karena menurut saya tidak banyak filsuf di Indonesia terutama ya yang vokal, yang karismatik, yang presence-nya terasa di dunia sosial dan di dunia akademik. Yang dimana dia kayak ibaratnya di polisi filsafat gitu loh. Kamu telah melakukan kesalahan ini, kamu telah melakukan kesalahan ini. Itu nggak ada. Nah, selama ini tidak ada yang kayak begini, dia makin akan jauh ini dua gerakan dari media sosial dan gerakan dari dunia akademik. Dan semakin dia jauh, semakin dia tidak pernah membahas masalah-masalah yang penting untuk kebutuhan Indonesia. Menurut saya salah satu kebutuhan, ini masih 20 menit, kebutuhan Indonesia yang paling panjang sekarang sini adalah tentang best government gitu loh, tentang bagaimana menjaga akuntabilitas wakil rakyat,
bagaimana bisa melihat, menjaga, dan memberikan peringatan, hey, perilaku kita seperti ini, tingkat pendidikan kita seperti ini. Tidak ada filsuf-filsuf yang mau mengambil apa istilahnya, inisiatif itu. Itu adalah salah satu masalah yang menurut saya harusnya para filsuf yang ambil dan ambil inisiatif. Bukan artinya itu tugas filsuf saja, tidak. Tapi filsuf harus bisa mengambil inisiatif karena kalian paham. Kita paham teorinya. Di situ kekuatan kita kan. Kita tahu ini terjadi karena kita mempelajari basicnya gitu. Mereka mungkin yang berada di lapangan kayak pemain bola dan manajer kan, mungkin nggak paham. Mereka punya skill yang luar biasa, tapi mereka tidak punya paham kan, tidak melihat dari sudut pandang seorang, let's say, manajer gitu. Ya, itu menurut saya masa depan filsafat Indonesia saya akan simpulkan sangat buruk. Yang akademik makin kemana, yang sosial makin kemana, yang konten makin kemana, yang government tidak mempunyai landasan filsafat yang kuat. Itu menurut saya. Ada masukan, ada pandangan dari sini? Itu kurang lebih saya sedikit banyak sepakat ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan tambahan tentang bagaimana memandang filsafat secara lebih biasa-biasa saja gitu. Saya nggak tahu ya, tapi saya melihat memang kebanyakan orang melihat bahwa disiplin filsafat adalah disiplin yang sangat istimewa gitu. Dan saya tidak menafikan itu gitu. Tetapi barangkali orang-orang di sekitar kita terlalu mengistimewakan filsafat gitu. Saya nggak tahu ya, tetapi karena pada akhirnya seperti ini, filsafat sebagai disiplin yang sangat teoritikal dan sangat konseptual, itu kan artinya dia yang mengolah, ibarat dia mesin, dia yang mengolah konsep, dia mengolah teori. Dan yang namanya suatu proses pengolahan, dia butuh input. Nah, problemnya adalah ketika kita dari S1 udah langsung belajar filsafat, kita tidak punya input yang cukup mumpuni untuk kita olah sebenarnya. Nah, sehingga pembelajaran filsafat kalau itu dimulai di S1 ya, itu memang mau gak mau harus hafalan, harus menelusuri perdebatan-perdebatan panjang di dalam sejarah pemikiran para tokoh yang belum tentu itu kemudian akan kepake. Jadi katakanlah teman-teman, saya coba gambarkan, teman-teman baca 300 halaman buku yang kemudian mungkin akan relevan sebenarnya untuk teman-teman masuk ke dalam state of art atau kondisi ilmu pengetahuan pada hari ini, ya, perdebatan-perdebatan yang ada. Itu paling cuman 10-15 halaman di akhir gitu. Nah, 270 halaman sisanya itu sebenarnya hanya untuk teman-teman memperoleh gambaran tentang kenapa sih kok kita bisa sampai memperdebatkan ini pada hari ini. Kenapa kok kemudian kita perlu untuk menganggap bahwa ini adalah hal yang penting gitu. Nah, kenapa kok kemudian bisa seperti itu, dan kenapa bisa seperti itu, dan seterusnya. Tetapi untuk seseorang yang tidak memiliki ketahanan itu ya, untuk menjadi seorang scholar ya, untuk tenggelam dalam lembaran-lembaran teks yang sangat tebal, itu akan menjadi proses yang sangat-sangat challenging ya. secara mental gitu. Tapi kembali ke tadi sebenarnya, saya kemudian memahami kalau memang filsafat ini cukup dilematis karena kalau dia beroperasi sendirian, dia tidak akan punya cukup perbekalan untuk memberikan impact. Karena filsafat adalah disiplin yang sangat general. Dan saya pikir problem ini juga sering ya ditemukan di dalam teman-teman yang berkuliah manajemen. Saya nggak tahu, tapi mungkin ini banyak menyampaikan kayak, oke, seorang manajer banyak gitu, tapi lulusan manajemen banyak, tetapi yang kemudian paham spesialisasi suatu bidang itu sedikit. Nah, artinya kalau cuma sekedar memanage, setiap orang bisa belajar itu. Tapi untuk seorang anak teknik atau anak seorang psikolog atau bahkan seorang game developer yang bisa memanajemen, itu kan itu yang dicari kemudian, itu yang kemudian impactful gitu. Nah, sehingga oleh karena itu saya memang melihat kunci dari persoalan filsafat itu kayak yang tadi disampaikan oleh Mas Fuad. Filsafat itu ilmu yang selayaknya ilmu-ilmu humaniora lainnya, itu adalah ilmu yang sulit diaudit. Ketika suatu ilmu itu sulit diaudit, kita nggak punya gambaran atau sense tentang sejauh mana sih kita ahli, sejauh mana seseorang itu memiliki kompetensi, dan lebih jauh lagi, akhirnya kita tidak punya suatu tolak ukur tentang kontribusi, tentang capaian yang dilakukan oleh para para ilmuwan-ilmuwan di bidang itu gitu.
Nah, ini yang kemudian penting karena salah seorang dosen saya pernah waktu saya masih semester 2 atau semester 3 ya. Dia pernah menyampaikan di kelas bahwa nanti teman-teman yang berkuliah filsafat tolong diperhatikan waktu memilih teori untuk skripsi. Sebagaimana dosen-dosen pada umumnya memberikan tips ya, tapi dia menyampaikan kebiasaan mahasiswa filsafat itu adalah mereka memilih teori-teori yang sebenarnya sudah mati 100 tahun, 150 tahun yang lalu, tapi kemudian seakan-akan dia dia itu masih relevan dan kemudian dia pakai untuk memahami fenomena pada hari ini gitu. Misalkan kita mencoba memahami problem mental health pakai Immanuel Kant gitu. Misalkan contoh aja random aja gitu. Nah, problemnya adalah Immanuel Kant itu dia hidup sebelum psikologi bahkan berdiri sebagai sebuah disiplin gitu. Immanuel Kant tidak paham mental health gitu misalkan ya. Tapi kemudian kita menganggap bahwa oh Kant ini keren nih, dia dia mencoba memahami pikiran dengan estetika transendentalnya, lalu kita mencoba mengaitkan dengan ini bla bla bla. Nah, artinya bahkan di dalam disiplin filsafat sendiri kita tidak punya apa ya, jarang sekali kita memiliki suatu sense of accountability atau spesifiknya theoretical accountability gitu, conceptual accountability. Jadi sejauh mana sejauh mana suatu teori itu masih valid atau pada titik mana teori itu kadaluarsa, pada titik mana kita perlu untuk mengganti teori itu dengan teori yang lebih up to date, yang lebih relevan dengan banyak perdebatan yang kita temukan pada hari ini. Nah, dan untuk membaca relevansi dan mengevaluasi teori, mengkritik teori, mengembangkan teori itu kan seharusnya suatu skill yang dimiliki orang filsafat ya sebenarnya. Nah, makanya akhirnya ketika orang-orang filsafat saja tidak memiliki apa ya, suatu keahlian yang seharusnya menjadi kompetensi mereka, itu kan kemudian ditangkap oleh oleh publik ya. Artinya publik tidak bisa melihat sebenarnya filsafat ini kuliahnya ngapain sih. Nah, ilmunya dia tuh ngapain sebenarnya gitu loh. Kok kayaknya kalian ngebahas semuanya gitu. Nah, makanya ada salah seorang kawan saya lupa di waktu itu di Twitter sempat ada perdebatan, tapi kemudian salah satu poin yang disampaikan adalah kenapa sih di filsafat ini banyak gatekeepernya gitu loh. Filsafat ini udah bidang yang sangat sedikit, sangat minim peminatnya. Jangan dibuat dia lebih dikit lagi peminatnya gitu loh. Tapi justru ketika saya membaca poin itu, respon saya adalah, ya kalau emang dikit peminatnya emang nggak apa-apa. Gitu. Daripada banyak tapi ngawur semua kan. Itu kan yang kemudian menjadi masalah. Karena pernah gak sih kita mikir kalau di dalam dunia kedokteran misalkan, atau di dunia akuntansi misalkan, atau di dunia computer science atau data analytics, kita nggak pernah menemukan orang bilang seperti itu gitu. Jangan di gatekeeping dong bidangnya gitu. Wow, orang akuntansi itu kalau misalnya mau jadi praktisi itu sertifikasi itu mereka sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan mereka masih ngambil terus gitu. Kan kita gak pernah bilang tuh, oh Kementerian Keuangan nih, gatekeeping nih, para akuntan nih, mereka harus disaring nih, harus sertifikasi terus nih, gimana nih. Wah, apoteker ini di gatekeeping nih, gak semua orang bisa jadi apoteker, harus yang punya sertifikasi profesi gini-gini, kan enggak gitu. Sama filsafat pun juga seperti itu gitu, dia adalah bidang yang juga punya kompetensi yang tersendiri. Cuman memang karena dia dianggap sebagai disiplin humaniora, dan culture di dunia humaniora kan beda ya. Dan yang kemudian kaitannya dengan poin saya tadi adalah, yang saya perhatikan di dunia humaniora, eh, memang problem mengenai progres, mengenai dampak ya, mengenai apa apa istilahnya, akumulasi pengetahuan itu tidak pernah benar-benar secara eksplisit ditetapkan sebagai standar budaya ya, budaya keilmuan, budaya akademis gitu. Sehingga problem-problem yang dari tadi saya ceritakan, sekarang saya mengamati itu ya, itu kemudian muncul gitu. Nah, dan itu juga disebabkan karena memang di Indonesia ini culture filsafatnya memang sangat sangat kontinental sekali, pengaruh postmodernisme sangat besar. eh, Maka yang kemudian kita temukan adalah, teori mah nggak penting, yang penting praktek gitu. Yang penting kita apalah, hidup itu harusnya wah, apa, pemaknaan adalah perlawanan, kita harus menolak kapitalisme macam-macam. Langsung loncatnya ke situ gitu. Makanya kan kemudian banyak filsuf-filsuf sendiri, baik dari kalangan gereja ya maupun dari kalangan saintis pun yang menolak postmodernisme gitu. Ini agak keluar konteks, tapi kenapa? Karena yang akhirnya ditimbulkan adalah budaya skeptis gitu. Skeptisitas itu sampai pada titik tertentu sehat karena dia memberikan kita kesempatan untuk memiliki second thought. Nah, tetapi kemudian ketika dia sudah kita pelihara sedemikian
apa ya, kuatnya sehingga dia menjadi suatu dogma, menjadi suatu asumsi yang tidak dipertanyakan lagi, kita kemudian kehilangan apa ya, sense tentang kenapa sih ilmu pengetahuan itu penting, kenapa progres itu penting, kenapa filsafat harus berdampak buat kehidupan kita, buat hal-hal di sekitar kita. Kenapa kemudian at the first place kita perlu membaca buku, kita perlu memahami teori, kita perlu punya kompetensi untuk memilah-milah dan mengembangkan dan mengkritik teori itu tadi gitu. Nah, itu sebenarnya. Sehingga ketika filsafat tidak bisa diaudit, maka yang kemudian menjadi tolak ukurnya adalah popularitas. Yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa vokal orang itu peduli dengan masyarakat kecil misalkan, atau orang-orang yang kelihatannya pinter nih karena dia ketika nulis suatu tulisan yang bahkan bukan paper akademis, isinya huruf-huruf keriting semua, logika simbolik semua gitu loh, yang eh, itu tidak pernah menjadi suatu tolak ukur yang pantas sejak awal seharusnya gitu loh. Sehingga ya kurang lebih seperti itu sih saya melihatnya. Memang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan sebenarnya. Gitu. Iya. Kalau saya sejujurnya ya, ingin memang memang ada peranan yang ingin saya ambil di sini. Yang pertama karena saya sendiri punya ambisi untuk ini terhadap Indonesia ya. Jadi lebih bagaimana saya bergerak di Indonesia. Saya punya fokus yang terbagi. Yang pertama fokusnya mengembangkan paham filsafat metafisik saya. Itu dia memang channel yang satu. Tapi di channel yang Indonesia ini memang saya merasa begini ya, melalui pendekatan ilmu filsafat yang saya punya, saya ingin menjadi seperti dalam tanda kutip ya, kanal rasionalitasnya orang Indonesia. Tentu udah banyak di Indonesia yang kayak begini ya, banyak channel-channel yang sudah menjadi corong ilmu bagi rakyat biasa, dan udah banyak yang menjadi kritik-kritik yang memberikan konten-konten kritik sosial yang menurut saya cukup mengena gitu, to varying degree of reliability ya, tapi saya sudah mengena. Saya mau mengambil peran di situ. Dan ada sebenarnya yang saya kurang lihat ya di sana adalah memang yang betul-betul philosophically literate. Di situ belum ada. Itu peranan saya mau menjadi dalam tanda kutip ya. Mungkin ini tergolong egotistical, tapi ini yang mau saya ambil. Saya pengen menjadi poster boy komunikator filsafatnya Indonesia. Saya pengen jadi Vsauce of Indonesian Philosophy. Kalau tahu Vsauce, mungkin udah kita bahas di 2 minggu yang lalu, tapi ya gitu. Itu yang saya ingin. Dan kenapa saya ingin melakukan ini? Karena uh, sudah terlalu dangkal, dan sepertinya semakin dangkal kualitas pendidikan kita. Itu yang saya lakukan. Dan dari fakta-fakta, walaupun ini sensus 2020 ya, fakta-fakta bahwasannya Indonesia adalah netizen yang paling gak sopan di Asia Tenggara misalnya. Habis itu bagaimana kita melihat perdebatan politik misalnya, bagaimana kita bersikap di tribalisme yang luar biasa di sepak bola misalnya. Itu adalah sesuatu yang mesti didudukkan. Minimal ada banyak yang melakukan kritik-kritik, tapi saya pengen minimal kita mendudukkannya secara filosofis dan tanpa menggunakan pendekatan-pendekatan dan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan analitik yang saya miliki. Kebanyakan memang ada yang filosofis juga, tapi lebih ke kontinental ya. Nggak ada yang salah dengan itu, bagus aja selama tidak postmo. Oke, udah jadi agak yang penting bukan post truth gitu loh. Yang penting bukan post truth. Postmo oke. Postmo untuk sebuah dekonstruksi ilmu, saya sangat menghargainya. Tapi kalau post truth ya gerakan yang anti intelektualisme, nah itu masalah. Kalau di situ saya punya masalah sama itu. Kan gitu. Itu peranan yang mau saya ambil. Pertanyaan terakhir saya, kalau ada peranan yang mau diambil, apa peranan yang Mas Dimas mau ambil di dalam masa depan filsafat Indonesia? Oke. Karena memang saya dari awal masuk ke dalam dunia filsafat itu dengan concern di dunia keilmuan ya, dunia sains ya. Maka memang dari sejak awal itulah saya tidak pernah melihat filsafat itu dalam konteks humaniora atau dalam kaitannya dengan sastra atau dalam kaitan dengan kebudayaan. That's fine. Dan itu memang banyak yang dilihat oleh orang, tapi concern saya bukan di situ. Concern saya memang adalah bagaimana caranya supaya filsafat ya sebagai tools, sebagai alat yang saya pikir sangat-sangat penting untuk seseorang berkecimpung di dunia keilmuan ya, apapun itu bidangnya. Tapi kalau saya spesifik sendiri, eh, saya orang yang terjunnya di ilmu ekonomi gitu, dan ilmu ekonomi itu kan selainnya ilmu-ilmu STEM ya, itu adalah bidang yang sangat teknis ya, sangat-sangat
apa ya, sangat sangat tebal, eh apa ya, kecenderungannya untuk udah daripada banyak teori langsung aja ke praktik nih gitu. Daripada fokus ke hal yang sifatnya abstrak ke yang theoretical, mending berurusan sama data, mending berurusan sama hal yang bisa diukur gitu. Nah, dan itu apa ya, virtue seperti itu sebenarnya bagus-bagus aja gitu karena filsafat pun nggak punya itu gitu. Tetapi sebaliknya, saya tetap melihat bahwa teori itu penting. Mungkin banyak dari kita yang seringkali mendengar omongan bahwa daripada jago di teori mending jago di praktik gitu. Dan kemudian saya mikir, emang dua hal itu dua hal yang bertentangan. Nah, emang kalau misalnya kita melakukan praktik tanpa teori, apakah itu hal yang baik gitu? Atau teori tanpa praktik apakah itu juga bagus gitu? Maka saya selalu melihat bahwa teori dan praktik itu dua hal yang saling saling memenuhi, saling saling dibutuhkan gitu. Dan surprisingly ternyata saya lihat banyak sekali orang pintar di Indonesia, banyak orang yang berkompeten di Indonesia. Tapi untuk urusan theoretical, untuk urusan yang sifatnya konseptual, setidaknya di lingkungan yang saya ketahui dan eksplorasi yang saya lakukan, saya belum menemukan banyak orang-orang yang seperti itu gitu. Orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang teoritis, di bidang konseptual, yang tentunya di luar filsafat gitu. Padahal potensi filsafat sangat-sangat besar. Apalagi di kemudian hari, konteks akademis apa ya, di landscape akademis itu akan menjadi semakin interdisiplin atau bahkan post-disipliner gitu. Artinya kalau kalau ngobrol sama bapak-bapak, paling juga mereka juga akan menyampaikan hal yang sama. Mau latar belakang bidangnya apapun, itu nggak penting, Mas. Yang penting nanti bagaimana kita bisa berkontribusi. Nah, sebenarnya kan spirit untuk melihat apa yang Anda bawa ke atas meja alih-alih Anda S1 jurusan apa atau kuliah di mana, itu kan yang menjadi spirit dari dunia akademis di luar ya setidaknya yang saya tahu. Jadi fokusnya kan bukan di Anda alma maternya apa, Anda jurusannya apa, tapi Anda riset apa gitu. Anda punya kompetensi di bidang apa gitu loh. Dan eh, hilangnya sekat-sekat disiplin itu akan menjadi akan membawa permasalahan yang cukup rumit kecuali filsafat masuk dan memitigasi efek-efek sampingnya gitu. Nah, karena karena memang banyak sekali sih hal-hal yang bisa untuk digarap oleh orang-orang filsafat ketika mereka mau untuk masuk ke dalam perdebatan-perdebatan di lintas disiplin gitu ya. Yang sifatnya jauh lebih dekat, lebih teknis karena sebagaimana apa idiom dari salah satu idiom ya bahwa devil is always in the detail gitu. Artinya hal-hal yang justru berpeluang atau menjanjikan untuk kita engage with itu adalah hal-hal yang sifatnya jauh lebih detail dan belum tentu para orang-orang di Twitter itu memperdebatkan, belum tentu sosmed itu kemudian menunjukkan hal-hal itu gitu. Sehingga itu sih kalau saya memang saya selalu merasa kalau tempat saya di dunia akademis dan untuk sebagai tanggapan juga ya saya pikir orang-orang seperti Mas Fuad ini sangat penting sebagai sebagai partner untuk kami-kami yang ada di dunia akademis karena spesifik untuk filsafat ya. Filsafat ini kan setidaknya di dunia akademis bahkan di luar dunia akademis pun juga sama sebenarnya. Itu kan hidupnya sangat ini ya, sangat mengenaskan gitu. Artinya artinya mengenaskannya dalam arti kita gak bisa menafikan lah. Saya gak mau terlalu dalam membahas ini, tapi secara sosiologis ya, institusi akademis ya, eh, filsa bidang filsafat adalah bidang yang potongan kuenya paling sedikit atau bahkan nyaris nggak ada. Kenapa? Karena logikanya sederhana. Eh, Dosen-dosen atau para akademisi itu jelas mencari duit bukan lewat gaji pokok, gitu. Tetapi lewat proyekan-proyekan atau segala segala enterprise yang bisa mereka lakukan di luar tugas utama mereka. Dan sehingga yang kemudian menjadi pertaruhannya adalah apa demand atau daya tawar yang bisa Anda berikan melalui skill Anda gitu. Kalau Anda menjadi seorang ekonom, ya Anda bisa jadi analis, Anda bisa menjadi seorang yang memberikan laporan tentang ekonomi makro misalkan atau analisis perusahaan. Jadi psikolog juga Anda bisa untuk di hire apa ya untuk saya nggak tahu tapi saya pikir lahannya sangat-sangat luas gitu. Di dunia teknik pun juga seperti itu dan maksudnya bahkan eh, pada akhirnya distribusi kesejahteraannya memang sangat-sangat tidak seimbang dan kalau misalnya kita pikir tentang filsafat eh, kita baca Phenomenology of Spirit misalkan ya Phenomenology of Spiritnya Hegel bertahun-tahun wah saya jago di situ lalu kemudian Anda bisa menawarkan skill apa gitu untuk problem solving masalah konkret ya jelas itu yang menjadi masalah gitu
Bahkan kemudian ada sebagian orang yang mengatakan filsafat itu adalah jurusan yang emang menolak kepraktisan, menolak kebermanfaatan praktis gitu ya. Oke, sebagai suatu prinsip ya, sebagai suatu identitas itu bisa diperdebatkan. Tapi sebagai strategi untuk bertahan hidup itu adalah it's such an hellhole aja gitu kayak. Iya juga ya, kita mau bertahan hidup kayak gimana kalau kita masuk ke dunia akademia filsafat gitu. Dan itu yang membuat kenapa pada akhirnya kita tidak bisa punya apa ya, kita tidak punya banyak waktu, energi untuk berfokus pada hal-hal yang udah kita hadapi di dunia akademis. Makanya orang-orang seperti Mas Fuad ini yang bisa membantu kita untuk menyuarakan gimana sih seharusnya kita eh, menggunakan filsafat dengan baik dan benar gitu ya. Dalam konteks di luar akademis, dalam kita engage dengan kehidupan sehari-hari, dengan apa yang kita hadapi bersama sebagai masyarakat gitu ya, sebagai negara bangsa misalkan. Ya tentu Mas Fuad adalah orang yang tepat seperti itu. Karena jelas saya yakin dosen-dosen saya pun juga nggak punya cukup waktu untuk ngonten yang terus habis itu ngedit video lalu kemudian dia harus punya cukup energi untuk having a good conversation like this. Karena mereka besok harus ngajar mata kuliah yang sebenarnya mereka juga tidak kuasai gitu, tapi mau tugas kampus mau gimana lagi misalkan, tapi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi saya melihat potensi content creator tuh gede banget dan bisa jadi partner sih untuk orang-orang dari berbagai disiplin, gak cuma filsafat bahkan, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk kebaikan kita bahas filsafat aja karena banyak disiplin-disiplin lain yang sudah mulai melakukan itu dan jangan sampai filsafat tertinggal Oh kan. gitu ya. Kalau kita sudah Oke. mulai banyak sekali malah yang menjadi kayak misalnya masalah ekonomi, politik, agama itu kan wah, filsafat malah belum. Jadi ya, Oh iya. ya semoga inilah ya, semoga grand project ini bisa kita lakukan terutama di bagian filsafat. Iya, Betul. biasanya guest saya yang mengasih kata penutup, tapi kali ini saya ngasih kata penutup. Kalau gitu ya, Mas Dimas aja. Silakan, silakan. Terima kasih. Udah tutup.